Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Siap ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Nanti yang Ibu sebutkan namanya, nanti melambaikan tangan ya. Naila Salsabila, Rafa Raihan. Rafa Raihan ada? Ada. Nah, supaya anak-anak semangat dalam pembelajaran kali ini, kita bersama-sama mendengarkan lagu yang berjudul Mari Jaga Lingkungan. Ayo kawan semua, mari bersama-sama jaga lingkungan kita agar bersih dan sehat. Lingkungan bersih, lingkungan sehat, udara bersih, semua terawat. Buanglah sampah pada tempatnya agar semua bahagia. Mari kita bersama-sama, mari kita rawat bersama. Mari jaga lingkungan kita, badan sehat, lingkungan juga nyaman. Mari kita bersama-sama, mari kita rawat bersama. Mari jaga lingkungan kita, badan sehat, lingkungan juga nyaman. Mari kita bersama-sama, mari kita rawat bersama. Mari jaga lingkungan kita, badan sehat, lingkungan juga nyaman. Badan sehat, lingkungan juga nyaman. Badan sehat, lingkungan juga nyaman. Badan sehat, lingkungan nyaman. Nah, coba Ibu mau tanya tadi lagunya tentang apa? Tentang apa? Ya benar, tentang menjaga lingkungan ya. Coba Ibu juga mau tanya lagi, sekarang sedang musim apa? Hujan. Iya, hujan. Musim hujan berpengaruh akibat lingkungan. Apabila lingkungannya sehat, nanti musim itu akan seimbang, tidak terlalu panas, tidak terlalu hujan yang berkepanjangan. Berarti kita harus sama-sama menjaga lingkungan. Nah, nanti setelah pembelajaran, anak-anak dapat mengetahui apa itu perubahan iklim, apa itu gas rumah kaca, dan bagaimana cara untuk menguranginya. Nah, terus ada bencana banjir meliputi
dampak, penyebab, dan cara untuk mengatasi bencana banjir. Supaya anak-anak semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini, kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Ayo Ibu contohkan ya, kalau Ibu bilang tepuk semangat, nanti anak-anak bilang semangat. Semangat. Siap? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Disiapkan belum alat tulisnya? Sudah. Sudah. Ini Ibu mau menampilkan sebuah media pembelajaran. Ingat-ingat ya isinya, supaya nanti bisa kalau nanti harus menjawab pertanyaan. Nah, apabila ada yang penting, maka harus dicatat. Simak baik-baik ya medianya. Nah, ada arti iklim. Ada yang mau membacakan tidak? Sebutkan namanya. Dan sebagai keadaan hawa dalam jangka waktu 30 tahun di suatu daerah. Hawa terdiri dari suhu, kelembapan, hujan, dan sinar matahari. Beri tepuk tangan buat Alisa. Pinter ya Alisa. Nah, sekarang ada perubahan iklim. Siapa yang mau membacakan? Azka. Oh iya, Alisa. Perubahan iklim diartikan sebagai perubahannya pola dan intensitas iklim pada periode waktu 30 tahun. Penyebab utama perubahan iklim adalah pemanasan global. Ya, beri tepuk tangan buat Azka. Sekarang ada video tentang pemanasan global. Nanti kalian simak ya bersama-sama videonya. Apa itu global? Ayo kita cari tahu bersama. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Apa itu gas rumah kaca? Dapat menyebabkan pemanasan global. Gas rumah kaca merupakan kelompok gas yang berfungsi untuk menjaga suhu permukaan bumi tetap hangat. Hal ini karena saat sinar matahari datang ke bumi, maka sebagiannya akan dipantulkan ke segala arah oleh gas rumah kaca, dan sebagiannya lagi akan diserap oleh gas rumah kaca untuk menjaga bumi tetap hangat. Jenis gas rumah kaca diantaranya adalah atau karbon dioksida, CH4 atau metana, N2 atau nitrogen oksida, dan atau klorin. Gas rumah kaca tersebut meningkat palitannya dikarenakan ulah manusia. Berikut ini aktivitas manusia yang dapat meningkatkan ulah gas rumah kaca.
Pembakaran bahan bakar fosil beberapa kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, misalnya kendaraan bermotor, menghasilkan gas nitrogen oksida. Agar nitrogen oksida berkurang, maka bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Keempat adalah penggunaan klorin pada pendingin ruangan atau AC. Agar klorin berkurang, kita bisa menggunakan jendela terbuka atau ventilasi saat kepanasan. Setelah tentang pemanasan global, ayo kita bersama menjaga bumi dari pemanasan global. Ibu mau tanya, tadi materinya tentang apa? Pemanasan global. Ya, pemanasan global. Nah, pemanasan global ini yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD melalui grup PA. Nanti buka ya grupnya. Nanti di situ anak-anak akan mengerjakan beberapa latihan. Tapi sebelumnya menunjukkan cara penggunaan ILKPD-nya terlebih dahulu ya, supaya anak-anak paham. Nah, nanti anak-anak buka linknya. Ini ada ILKPD. Nanti anak-anak harus mengisi identitas diri, nama, lastri misalnya, sekolah, SDN, indiviang. Bawah ada petunjuk penggunaan. Sebelum mengerjakan ILKPD, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya melengkapi data diri, lalu mengerjakan ILKPD sesuai dengan petunjuk. Nah, ILKPD dikerjakan langsung dengan mengetik pada kolom yang disediakan, jadi tidak perlu ditulis di buku. Lalu setelah itu tekan tombol finish dan pilih send my answer. Nah, selanjutnya lengkapi kembali data diri anak-anak dan masukkan alamat email guru, yaitu sifaudia77@gmail.com. Nanti emailnya akan dikirimkan melalui grup WA. Nah, setelah itu anak-anak nanti klik send dan tugas akan terkirimkan ke email ibu. Bagian pertama ada ayo menjodohkan. Di sini nanti kan anak-anak tadi sudah mengamati media pembelajaran ya tentang perubahan iklim. Nah, di sini ada gas rumah kaca dan cara untuk mengatasinya. Nanti di sini kan menjodohkan. Caranya yaitu contohnya klik pada tengah lingkaran ke jawaban yang dituju, kemudian lepas. Selanjutnya pada kegiatan ayo mengamati. Di sini ada video mengenai bencana banjir. Nanti anak-anak tinggal klik dan videonya akan terputar. Usai diterjang banjir akibat hujan deras. Nanti setelah menonton video, anak-anak akan menjawab pertanyaan tentang video tersebut. Selanjutnya ada kegiatan ayo membaca. Di sini ada teks yang berjudul mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Silahkan nanti anak-anak baca, kemudian tugasnya yaitu mengelompokkan. Di sini mengelompokkan ke dalam tindakan adaptasi dan mitigasi. Contohnya, misalnya ini termasuk ke dalam tindakan adaptasi, maka bisa kita seret ke kolom
adaptasi. Paham? Nah, selanjutnya bagian ayo menyimpulkan. Di sini ada titik-titik yang kosong. Nanti anak-anak harus mengisi titik-titik tersebut dengan jawaban yang tepat sesuai dengan pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu anak-anak di bawah ada tulisan finish. Nanti diklik. Nah, terus di sini kirim ke email guru ya. Yang ini nih. Nah, ini nanti anak-anak ketik namanya di sini. Misalnya tadi namanya Lastri. Nah, ini kelas 5. Selanjutnya di sini mata pelajarannya yaitu IPA dan IPS. Nanti ini kirim ke email si Fauzia 77@gmail.com. Kemudian klik send ya. Mengerti? Ngerti. Setelah peserta didik keluar dari Zoom meeting untuk sementara waktu, kemudian pembelajaran dilakukan secara asinkronus melalui WhatsApp group. Pada saat pengerjaan ILKPD dilakukan secara mandiri oleh peserta didik diberikan link ILKPD melalui WhatsApp group tersebut. Nah, peran guru di sini adalah melakukan pendampingan, kemudian juga untuk menjaga agar tidak terjadi miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik. Halo anak-anak. Tadi sudah mengerjakan ILKPD? Sudah. Siapa yang mau membacakan hasil pengerjaannya? Nanti Ibu buka hasil pengerjaannya. Siapa yang berani? Ayo. Nanti dibuka tadi hasil pengerjaannya. Ya, sama Ibu nanti dibukanya. Nanti anak-anak tinggal baca aja. Ya, Taufik ya. Aku membaca. Nih punya Taufik. Silahkan Taufik. Nih bacakan. Di sini ada gas rumah kaca dan aktivitas manusia yang dapat menguranginya. Gas CFC dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan pendinginan AC. Nah, terus gas CH4 dapat dikurangi dengan cara
Pengolahan kotoran hewan di peternakan. Gas CO2 dapat dikurangi dengan cara menghindari pengundulan hutan dan menanam pohon. Gas N2O dapat dikurangi dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Iya deh, Mak. Ya. Coba siapa nih yang mau menanggapi jawaban Taufik ini benar atau tidak? Ada yang mau menanggapi tidak? Benar. Ada yang beda tidak jawabannya? Tidak. Atau sama semua? Sama. Benar tidak? Ayo, coba ingat-ingat lagi tadi. Jadi, nih, ada gas rumah kaca CFC itu dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan pendingin AC ruangan. Jadi kita tidak perlu menggunakan AC, tetapi ketika kita gerah kita bisa membuka jendela. Nah, ini ada gas rumah kaca CH4 atau metana. Dapat dikurangi dengan pengolahan kotoran hewan di peternakan. Nah, kotoran hewan ini mengandung metana. Apabila kotorannya ditumpuk begitu saja, maka metana ini akan meningkat jumlahnya. Maka kita harus mengolah kotoran hewan peternakan ini. Contohnya menjadi apa tadi? Tahu tidak? Jadi apa kotorannya diolah? Pupuk. Iya, pintar ya, jadi pupuk. Supaya gas rumah kacanya tidak meningkat. Selanjutnya, gas rumah kaca CO2 atau karbon dioksida. Ini dapat dikurangi dengan menghindari penggundulan hutan dan menanam pohon. Selanjutnya ada gas rumah kaca N2O atau nitrogen oksida. Ini diakibatkan karena penggunaan kendaraan bermotor sehingga asapnya menyebabkan polusi. Nah, caranya yaitu untuk mengurangi gas rumah kaca NO2 ini dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Juga dapat menggunakan kendaraan umum sehingga polusi di udara ini tidak banyak. Coba, sudah mengamati media pembelajaran kan? Ibu mau tanya, bagaimana perubahan iklim itu? Ada yang mau jawab? Bagaimana? Tadi perubahan iklim itu bagaimana? Ini deh, nanti acungkan tangan ya. Nih, perubahan iklim disebabkan oleh apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, Taufik. Disebabkan oleh apa? Meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer. Iya, beri tepuk tangan buat Taufik. Iya, benar. Nah, itu
perubahan iklim itu terjadi karena pemanasan global, di mana pemanasan global ini disebabkan karena meningkatnya gas rumah kaca. Misalnya ada karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan klorin yang meningkat di atmosfer. Selanjutnya, Ibu mau beri kesempatan buat kalian lagi. Tadi ada, kan sudah bagian menjodohkan. Sekarang bagian mengamati video. Siapa yang mau membacakan hasil pengerjaannya? Tadi seperti tadi. Taufik lagi. Yang lain ada tidak? Yang lain ada tidak? Ayo jangan malu-malu. Siapa yang mau? Oh iya, Azmi sama Aski. Saya enggak. Oh tadi yang mau menjelaskan Azmi apa Aski? Azki. Aski. Ya, oke. Nih di bagian mengamati video. Coba di sini ada video bencana alam banjir. Hasil pengerjaannya gimana? Coba dibacakan Aski. Penyebab banjir yang terjadi di Sulawesi Barat karena curah hujan di daerah A. Nomor 2, apa curah hujan tinggi angin di wilayah Indonesia? Mengapa banjir dapat menyebabkan petani gagal panen? Karena lahannya terendam lahan pertaniannya. Bagaimana banjir terhadap perekonomian petani? Dan menyebabkan kerugian. Nomor 5. Bagaimana dampak banjir terhadap hewan di sekitarnya? Hewan kehilangan. Ya, nomor 6. Bagaimana cara menjaga bencana banjir yang disebabkan curah hujan tinggi? Memperluas daerah penyerapan air. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Aski. Oke Aski. Nah, sekarang coba apakah jawaban Aski ini benar? Coba anak-anak yang lain gimana pendapatnya? Benar atau tidak? Coba jawabannya benar tidak ini, Aski? Setuju tidak dengan jawaban Aski? Yang lainnya? Atau ada jawaban lain yang beda? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini apa penyebab banjir yang terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat? Penyebabnya yaitu karena hujan yang tinggi, benar. Kemudian nomor 2, mengapa curah hujan bisa tinggi? Karena terjadi perubahan iklim ya. Ingat-ingat, curah hujan itu disebabkan karena perubahan iklim apabila hujannya itu tinggi. Nah, nomor 3, mengapa banjir dapat menyebabkan petani gagal panen? Karena
banjir dapat menggenangi sawah sehingga tanaman padi akan membusuk yang menyebabkan petani ini gagal panen. Jadi sawahnya itu rusak ya, iya benar. Padinya itu air dan jadi busuk. Keempat, bagaimana dampak banjir terhadap perekonomian petani. Nah, petani ini mengalami kerugian karena petani gagal panen. Nomor 5, bagaimana dampak banjir terhadap hewan sekitar. Nah, hewan sekitar mengalami kehilangan habitatnya tinggal dan kehilangan makanannya karena terendam oleh banjir. Yang keenam, bagaimana cara mencegah banjir yang disebabkan curah hujan tinggi, yaitu kita bisa menanam kembali hutan, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, tadi memperluas daerah resapan air. Nah, terus kemudian saluran airnya itu dirancang sedemikian rupa supaya tidak terjadi banjir. Tadi ada bagian mengelompokkan. Siapa yang mau membacakan hasil pengerjaannya? Mengelompokkan tindakan adaptasi dan mitigasi. Oh, Silva. Tahu Silva ya, punya Silva nih. Coba Silva jelaskan hasil pengerjaannya, bacakan nih. Daerah aliran sungai atau daerah sumber daya air. Membuat pangan terbuka untuk melindungi baik. Melihat kondisi cuaca dan lahan ketika pertama kali melakukan proses tanam. Jadi mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir, hujan lebat. Adaptasi menerapkan pertanian organik dan pertanian integrasi, mengolah langsung kotoran dari kambing menjadi produk pertanian. Beri tepuk tangan buat Silva. Nah, anak-anak yang lain, apakah ada yang mau menanggapi ini jawaban Silva benar atau tidak? Betul. Nah, sekarang kita bahas bersama ya jawabannya. Tadi di bagian mengelompokkan. Di sini, melihat kondisi cuaca dan lahan ketika pertama kali melakukan proses tanam, itu merupakan tindakan adaptasi. Ingat-ingat ya, ini tindakan adaptasi. Kemudian di sini menerapkan pertanian organik dan pertanian terintegrasi itu merupakan tindakan mitigasi. Ditaruh di mitigasi. Selanjutnya, mengolah langsung kotoran dari kambing menjadi produk pertanian merupakan tindakan mitigasi. Iya. Selanjutnya, memulihkan daerah aliran sungai atau DAS untuk melindungi sumber daya air itu merupakan tindakan adaptasi. Kemudian, membuat ruang terbuka untuk melindungi masyarakat dari banjir dan erosi dan badai itu termasuk ke tindakan mitigasi. Ditaruh di kolom mitigasi. Nah, selanjutnya mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir, dan hujan lebat itu termasuk tindakan
Adaptasi. Sekarang masih ada itu tugas lagi, yaitu menyimpulkan. Siapa yang mau membacakan hasil penyimpulannya? Kak, nah, dulu ya, dilihat. Ayo Tosca, bacakan kesimpulannya. Perubahan iklim adalah perubahannya pola dari intensitas suhu pada periode waktu 30 tahun. Penyebab utama perubahan iklim adalah cuaca. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Jenis-jenis gas rumah kaca adalah CO2, CH4, dan klorin. Dalam menghadapi perubahan iklim harus melakukan adaptasi dan mitigasi. Adaptasi pada perubahan iklim adalah kemampuan untuk menyelesaikan diri dengan adanya perubahan iklim. Sedangkan mitigasi adalah upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Kasih tepuk tangan buat Taska. Buat Taska ya. Nah, anak-anak, jawaban Taska ini benar atau tidak? Benar atau tidak? Ada yang mau menanggapi? Benar tidak? Tidak. Taufik, bagaimana Taufik? Mau membacakan lagi hasil pengerjaan LKPD-nya? Bentar ya. Ayo bacakan Taufik. Perubahan iklim adalah berubahnya pola dan intensitas unsur iklim pada periode waktu 30 tahun. Penyebab utama perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Jenis-jenis gas rumah kaca adalah CFC, CO2, N2O, dan CH4. Dalam menanggapi perubahan iklim harus melakukan adaptasi dan mitigasi. Adaptasi pada perubahan iklim adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan iklim. Sedangkan mitigasi adalah upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Beri tepuk tangan buat Taufik. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Di sini perubahan iklim adalah berubahnya pola intensitas cuaca pada periode waktu 30 tahun. Penyebab utama perubahan iklim adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan
gas rumah kaca di atmosfer. Dan CH4. Dalam menghadapi perubahan iklim harus melakukan adaptasi dan mitigasi. Adaptasi pada perubahan iklim adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan iklim. Sedangkan mitigasi adalah upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Nah, contohnya adaptasi dan mitigasi itu, misalnya kita berada di dalam ruangan dan menyalakan AC. Nih, apabila suhunya terlalu dingin, maka kita bisa mengecilkannya menggunakan remote AC. Itu bisa kita sebut sebagai tindakan mitigasi. Sedangkan apabila remote AC-nya itu rusak, kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan keadaan dingin, yaitu dengan menggunakan jaket yang tebal. Apabila, tadi ingat-ingat ya, adaptasi itu untuk menyesuaikan diri, sedangkan mitigasi itu untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Sebelum kita lanjut, kita ada ice breaking dulu. Semuanya diaktifkan mikrofonnya, mic-nya diaktifin, coba. Nah, udah ya anak-anak, semangat lagi ya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan tidak mengenai materi yang tadi disampaikan? Ada yang belum mengerti tentang materinya? Ayo, nggak apa-apa, kalau nggak ngerti harus tanya, biar nanti anak-anak bisa untuk menjawab, untuk mengerti apa itu perubahan iklim. Siapa yang mau bertanya? Atau siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang mau menyimpulkan? Dari keseluruhan. Ada yang mau menyimpulkan tidak? Nggak ada. Udah, kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, jadi perubahan iklim itu diartikan sebagai berubahnya pola cuaca dan intensitas iklim pada periode waktu 30 tahun. Penyebabnya yaitu adanya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini disebabkan karena meningkatnya gas rumah kaca. Itu meliputi ada N2O, CFC, CO2 atau karbon dioksida, dan CH4 atau metana. Nah, perubahan iklim ini dapat mempengaruhi musim di Indonesia, salah satunya yaitu musim hujan. Apabila hujannya berkepanjangan, maka akan mengakibatkan bencana alam berupa bencana banjir, sehingga petani itu mengalami kerugian karena gagal panen. Nah, oleh sebab itu kita harus mengurangi dampak perubahan iklim dengan tindakan adaptasi dan mitigasi. Contohnya tadi, tidak menebang pohon sembarangan, melainkan kita harus menanam pohon supaya oksigen di muka bumi ini tetap stabil jumlahnya, tidak lebih besar CO2-nya ya. Kemudian bisa kita mengolah kotoran ternak menjadi pupuk. Kemudian mengurangi penggunaan AC dengan membuka jendela ketika kita merasa gerah. Serta bisa mengurangi polusi udara dengan menggunakan kendaraan sepeda dan menggunakan angkutan umum. Nah, sebelum itu nanti kalian harus mengerjakan soal evaluasi. Nanti
Ibu kirimkan linknya melalui grup WA ya. Bisa dikerjakan sampai pukul 3. Nah, pembelajaran dicukupkan sampai sekian. Nah, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita ingat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, nanti juga ada Ibu akan mengasihkan modul itu untuk supaya anak-anak bisa membaca-baca di rumah ya, dan latihan di rumah. Iya. Nah, jangan lupa besok kita bertemu lagi pukul 8.30 untuk pembelajaran kedua. Jangan lupa ya modulnya diisi, dibaca-baca, kemudian evaluasinya diisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat beristirahat. Terima kasih.